Budidaya ikan patin dengan padat tebar 700 ekor untuk ukuran kolam 2x7 dengan kedalaman air kurang lebih di 60 cm. Ini usia patin yang mau masuki usia 4 bulan. Pakan menggunakan palet pabrik dengan ukuran 3 mili dan protein 26-28%. Pemberian makan dilakukan 1 hari 2 kali, pada pagi di kisaran jam 8 dan sore hari di kisaran jam 4 sore. Nih kolamnya kecil. Tujuan dibuat kolam kecil ini yang pertama pastinya memudahkan dalam hal pemanenan. Untuk tonase ikannya sendiri, kalau misalkan memang hidup di angka 100%, kita enaknya hitung itu dengan size atau ukuran panen sekelisi 2 dengan tebaran 700 ekor itu bisa panen di kisaran 3 kintal sampai dengan 3 kintal setengah. Untuk yang dihabiskan pakannya di kisaran 4 kintalan karena FCR patin itu di angka 1,3 sampai dengan 1,4. Alasan yang kedua terkait pembuatan kolam sekecil ini untuk menyesuaikan pasar juga ya teman-teman. Karena kalau di sini saya prioritaskan penjualan ikan ini untuk lokalan, mengisi di desa-desa sekitar. Jadi kita buka-buka lapak gitu ya. Yang lapak itu per hari 30 kilo, ada yang 15 kilo. Nah itu kita isikan. Kalau misalkan kolamnya besar kemudian isi patinnya banyak, itu tentunya akan lama dalam proses penjualannya. Kemudian kasihan rusak di ikannya. Terus alternatif yang kedua, ketika memang konsumsinya ini menurun, kita coba jual ke pasar melalui tengkulak-tengkulak yang ada, yang kapasitasnya 2-3 kintal. Jadi ikan bisa habis gitu. Terus ini hanya sebagai demplot juga. Sebenarnya kalau untuk nilai ekonomisnya ketika kita jual ke si tengkulak atau si bakul itu tidak banyak ya keuntungannya. Tapi kalau kita ecer lumayan sih. Nah hitungannya gini, ketika kita memang budidaya ikan dengan kolam yang banyak gitu kan, ini semuanya total ada 15 kolam dari ujung sampai ke ujung. Ini coba saya buat estafet untuk pemanenannya. Jadi ikan ini nantinya panennya tidak berbarengan. Misalkan ikan ini dulu yang panen, kemudian
nanti kita nyambung ke kolam-kolam yang lain. Ini cara ini untuk meminimalisir budget yang akan kita keluarkan, seperti itu. Kalau misalkan total semuanya ini kita tebar, otomatis untuk pakannya pun akan lumayan besar kita keluarkan. Itu. Tapi kalau misalkan estafet yang ini panen, dapat hasilnya, kita bisa belikan pakan lagi untuk kolam-kolam yang lain gitu. Terus yang ketiga alasannya, saya ingin punya tabungan. Ini lebih kecil kan ukurannya. Ingin punya tabungan tapi berbunga gitu kan. Kalau saya tanam ikan, kemudian saya belikan pakan untuk keuangan saya, otomatis ini ada keuntungan, walaupun memang tadi disampaikan di awal tidak besar. Untuk minusnya sih mudah-mudahan tidak ya, ketika kita jaga atau rawat ikannya dengan baik dan benar. Terus di sisi lain ya, untuk keluarga bisa makan ikan tiap hari, sehingga kebutuhan protein untuk hewaninya bisa terpenuhi. Nah, untuk kolam ini terletak di Desa Pancatunga Benawa, Kecamatan Teluk Lam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk areanya dikelilingin oleh pohon sawit ya, pohon sawit, tanahnya datar, dan ke sana juga datar, cuman agak sedikit miring untuk ke arah sana. Jadi konsep kolam yang saya terapkan itu, saya gali kolamnya, kemudian tanah galian kita naikkan seperti itu, kemudian kita timpa menggunakan plastik. Plastik yang kita gunakan juga plastik murah teman-teman, itu plastik cor, bukan terpal. Kalau terpal bukan tidak ingin sih, biayanya terlalu tinggi, saya belum mampu untuk itu. Tapi kalau untuk plastik cor, untuk di budgetnya lumayan rendah ya, nggak terlalu tinggi, kita masih sanggup lah gitu untuk bertahap. Nah, kolam ini tuh, kita bisa saksikan sendiri. Untuk pemeliharaan air, saya tidak ada yang istimewa, ini hanya mengontrol pemberian pakannya aja. Jadi untuk pemberian pakan saya tidak terlalu full. Misalkan si ikan ini kebutuhan pakan per harinya itu di angka 2 kilo, saya hanya memberikan setengahnya, 1 kilo aja. Jadi setengah kilo itu di pagi hari, setengah kilo di sore hari, gitulah gambaran umumnya. Saya tidak full memberikan makan dengan kebutuhan ikan per hari gitu. Akhirnya untuk masa panen pun ini akan panjang. Target panen saya dalam satu siklus ini 6-7 bulan ya teman-teman. Saya tidak terlalu ngejar target panen sih, yang penting ikannya sehat gitu. Nah, ini pun sama, ikan patin. Kita coba cek, tadi udah dikasih makan. Nah kan, ikan lapar ya, seperti ini kalau ikan lapar. Terus ini bibit yang udah kita siapkan ya teman-teman, harusnya pakan kecil, saya coba keluarkan dengan pakan besar. Nah itu dia bibitnya keluar. Ini saya tebar dari ukuran 1 inci. Satu kolam ini saya pernah masukkan 10.000,
Kalau yang untuk tebaran ini 5.000 karena kolam sudah terisi penuh. Bibit ini saya coba siapkan untuk mengisi kolam yang ikannya akan dipanen. Nanti ukuran bibit ini kurang lebih hampir masuk ke 5 inci. Nanti kolam yang sebelah sana itu akan dipanen. Kita bakal pindahkan bibit ini ke kolam yang mau dipanen tadi. Akhirnya nyambung terus. Nah, ini ada 5.000 ekor, kita bagi aja. Itu kan 5.000 bagi berapa kolam yang mau kita isi. Gitu. Nah, sebenarnya saya coba ambil dokumentasi ini ya itu tadi untuk menginspirasi para pembudidaya yang pemula. Kalau untuk senior jangan diketawain ya, karena ini saya buat hanya untuk pemula yang memang punya modal, kemudian punya lahan kosong, dan yang pastinya punya kemauan sih. Mau dibuat apa sih modal ini gitu kan? Mau diapain sih lahan ini? Mau bercocok tanam seperti palawija ataupun tanaman-tanaman lain, kok males nyanggul atau males bajak gitu. Sekali aja lah kita mau buat apa ya, menghibur, buat hiburan, tapi menghasilkan ya silahkan. Kita bisa buat kolam-kolam di pinggir sana dekat limbahnya. Kita coba bisa nanam cabai, terong, dan ada pohon pisang yang memang nanti bisa untuk nyukupin kebutuhan dapur lah gitu kan, selama kita bisa memanennya. Nah, ini pun sama gambaran sih sebulanan lagi ikan-ikan ini mau panen gitu kan. Ini juga sama, kita ngisi patin semua ya teman-teman. Sebelumnya saya mencoba budidaya lele. Kenapa kok dari lele coba saya lari ke patin? Ya balik lagi ya, dengan keadaan modal yang tidak sesuai gitu. Lele itu kan hewan yang rakus, sama patin juga hewan yang rakus. Nah, akan tetapi masa panen lele ini lebih singkat dibanding si patin. Kalau patin ini itu tadi saya targetkan di angka 6-7 bulan. Kalau lele itu udah 2 kali panen dia. Udah dua kali panen. Karena lele itu di maksimal 3 bulan itu udah bisa panen, udah habis ikannya. Nah, di situ juga putaran pakannya lebih cepat teman-teman. Berarti kita belanja pakan terus dengan modal yang enggak sedikit gitu. Nah, itu yang membuat saya tidak kuat. Kalau di patin ini tidak full juga, pakannya aman. Karena ikannya kalau bibitnya bagus itu tidak kerdil gitu ya. Nah, kalau untuk lele ini bisa jadi ukurannya bakal tidak seragam gitu kan. Ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang makan temennya kalau pakannya kurang gitu. Jadi harus cukup untuk lele ya. Ini ada lele sisaan, kemudian ada satu kolam lele yang memang masih kita budidayakan, masih kecil-kecil ya, ngisi-ngisi untuk lingkungan sekitar aja teman-teman. Barangkali kan bisa mengurangi dampak kekurangan gizi ya kalau ada ikan gitu. Kita coba bantu program pemerintah untuk menurunkan stunting juga gitu. Ya gitu aja sih kayaknya videonya ini. Nah, ini dia bibit patinnya. Untuk kedalaman air tuh, ini ada yang kosong ya, nggak terlalu dalam sih, 50 sentian gitu. Nah, ini patin ini nanti
yang bakal kita pindah. Mungkin kurang lebih 2 minggu lagi ini kita isi airnya, ini kita pindahkan. Akhirnya itu bisa estafet gitu panennya. Ini patenya udah ukuran 3 incian, nah 5 inci kita pindah. Nah gitu ya teman-teman ya. Untuk pakan menggunakan protein 26-28. Tidak ada perlakuan yang khusus untuk airnya. Itu. Oh ya, selagi mata airnya bagus gitu kan, kemudian ngocor terus. Nih saya tidak pernah ganti air. Ketika memang air itu surut dari batas yang biasanya kita isi kan, itu ada batasnya tuh, ada batasnya. Saya gerujugin aja tuh, saya isi teman-teman. Nah, airnya kecil banget ini bisa kalau dari mulai 0 sampai penuh bisa 2 hari kolam sekecil ini kita ngisi, karena kecil banget airnya. Itu yang perlu kita syukurin sih. Dengan kondisi apapun ketika kita niat ya pasti bisa jalan ya. Untuk modalnya tidak terlalu besar kalau misalkan kita mau guyur. Awal mulanya di sini coba kita lakukan 2 kolam yang awal tadi itu. 2 kolam kita buat, kemudian kita coba tebar ikan lelenya. Gitu kan, awal mulai ikan lele panen, kita coba belikan pakan untuk kolam satunya sambil kita guyur buat kolam selanjutnya. Akhirnya selama setahun ini pas ya, kita mulai di bulan Agustus, ketemu lagi Agustus 2024, mulainya 2023 Agustusnya. Ini udah 15 kolam sampai ke ujung sana. Minta doanya teman-teman, kalau ada modal lagi kita buat sumur bor, kemudian kita penuhin kolamnya sampai ke sini. Karena dengan kolam sebanyak ini, kalau untuk kita fokuskan jadi mata pencaharian utama atau kebutuhan ekonomi kita tetap belum cukup gitu. Ya, sekian dulu video dari kami terkait budidaya ikan yang coba-coba gitu. Mudah-mudahan terinspirasi ya. Coba-coba yang sudah terkonsep